Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar baik untuk pemula ya. Saya ketemu Mas Deka, seorang ahli peternakan domba. Ada resep untuk teman-teman pemula yang memulai beternak domba, itu wajib nonton video ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi main-main sepertinya? Iya, main-main sama cempe nih ya. Senang sekali nih punya domba, kemudian beranak pinak menjadi banyak seperti ini. Iya, Mas, iya. ini untuk teman-teman pemula itu bisa dibagikan ilmunya. Siap. Tentang ilmu breeding agar tidak mengalami kerugian. Iya, iya. Sering mati anaknya, sering mati babonnya, terus kemudian apa namanya, nggak mana-mana. Ya. Kalau kita pengen ternak itu banyak, pastikan bibitnya bibit unggul. Memilih bibit pertama. Memilih bibit unggul. Betina pilih yang dia itu minimal bisa beranak 2. Caranya gimana? Caranya gimana ya? Mengetahui satu, bodinya long, biasanya panjang. Terus yang kedua, badannya tidak ada cacat. Yang ketiga memang sehat, binar matanya cerah, terang. Nah itu ya. Ambing susunya itu jelas teman-teman ya, besar. Pilih yang besar ambing susunya, atau secara dia simetris gitu. Jadi nggak besar sebelah atau jadi itulah bibitan betina yang bisa kita pilih nanti. Itu untuk betinanya ya. Nah, untuk pejantannya. Kalau untuk pejantan ya dia hampir-hampir sama, cuman spek untuk pejantan ini kita usahakan pilih yang secara body juga dia panjang dan besar, bagus. Yang kedua, kita lihat dari jenis apa yang kita mau kembangkan. Misalnya kepinginnya dorper ya, pilih yang dorper yang bagus. Ya, sekarang kan musimnya domba jenis ya. Domba jenis. Kira-kira direkom apa itu? Kalau saya sarankan kalau misalnya teman-teman mau ya bisa pakai, kalau untuk kebutuhannya pedaging bisa pakai dorper. Kalau misalnya belum ada dana untuk mendatangkan full blood dorper, beli aja F1, F2 gitu untuk sebagai pemajak. Gitu. Nanti pedagingnya juga bagus. Untuk awal-awalnya beli berapa banyak, Mas? Kalau untuk awal sebaiknya kita mulai dari betina itu sebenarnya melihat keuangannya teman-teman. Tapi lebih bagusnya kalau kita mau mengawali itu kita mulai dari 20 betina, 1 pejantan. Untuk belajar-belajar dulu. Untuk kalau untuk belajar bisa 5. Oh gitu. 5 betina saja sudah cukup untuk belajar sama 1 pejantan. Nanti disitulah kita akan belajar bagaimana caranya, polanya, kapan dia kawin, beranak, dan penanganan cempenya seperti apa. Nah setelah itu, setelah mantap teman-teman dari 5 ekor itu bisa beli banyak, 100 pun tidak apa-apa. Gitu. Bibit sudah kita dapatkan misalkan. Ya. Oh, sebentar. Bibit di Selawe Farm ada nggak ya? Bibit banyak, silakan datang atau hubungi admin. Jantan ada, betina ada. Semua kita jual. Kita tanya-tanya dulu. Boleh. Gitu. Saling bawa duit, terus kira-kira disarankan beli yang mana gitu ya? Iya, teman-teman nanti bisa langsung hubungi admin. Nomornya sudah ada gitu. Ya. Ketika domba sudah kita dapatkan misalnya 5 ekor atau 20 ekor tadi itu, seekor betina, terus apa yang harus dilakukan tindakan berikutnya? Menyiapkan kandang, terus di koloni teman-teman. 20 ekor itu butuh berapa luas? Nah, kalau untuk 20 sebenarnya kurang lebih bisa 4 meter kali 6 meter. Sudah longgar ya? Sudah longgar. Jadi kalau lahannya teman-teman luas ya buat yang lebih longgar pun tidak apa-apa. Tapi biar bisa olahraga. Jadi sebenarnya kebutuhannya domba ini kan dia di 1 meter persegi lah gitu. Jadi perbandingannya paling banyak berapa ekor betinanya? 20 ekor tadi. Kalau bagusnya untuk supaya teman-teman bisa merasakan untungnya, labanya itu berpelihara di 20 ekor. Pejantan 1 ekor ya perbandingannya. Jantannya 1 ekor. Ya. Terus setelah dikumpulkan itu kan bergaul, Mas. Iya. Setelah dia dikumpulkan itu di koloni kurang lebih 45 hari. Jadi dia nanti akan melewati 2 siklus teman-teman. 2 siklus. Kita bicara domba dewasa siklus ini ya. Kawin iya. Ya, siap kawin kurang lebih dia nanti 45. Itu teman-teman sudah bisa cek dia ini sudah bunting atau belum. Kalau ada alat USG, kalau nggak ada ya dilihat aja secara fisik. Gimana? Bahwa dia ya kalau dia sudah
dekat dengan pejantan, dia sudah nggak mau dikawini lagi, sebenarnya dia sebenarnya sudah gitu. berarti udah dikawin. Ciri-cirinya gitu ya. Dan teman-teman nanti tinggal pilihkan aja, maksudnya dipisahkan. Yang dipisahkan itu yang jantan apa betina? Dipisahkan. Kalau misalnya di koloni itu sudah ada jantan itu kita keluarkan aja. Loh, terus yang lain yang belum dikawini? Nah, kalau yang belum dikawini, nah itu makanya minimal 45 hari. Oh gitu. Baru jantan dikeluarkan. Tapi kalau misalnya ternyata dari 45 hari tadi itu dirasa masih dibutuhkan lagi, ya pejantannya di situ pun nggak apa-apa sebenarnya. Oh gitu. Karakteristiknya domba itu kalau dia nanti ada akhirnya beranak, domba yang lain itu akan menjauhi. Oh gitu. Jadi nggak akan nginjek-nginjek anaknya. Tenang kalau domba ini. Mas, itu tadi kan dipisahkan bunting ya? Iya. Nah, ketika bunting dipisahkan, bunting umur berapa dipisahkan? Bunting dari dia itu butuhnya 5 bulan. Tanda-tanda fisiknya? 5 bulan tanda-tanda fisik, perut semakin membesar, ambing susu semakin turun, makan semakin banyak. 3 ini wis. Itu makannya semakin banyak. Terus itu karena dia sudah di perutnya kan sudah ada anaknya. Ambingnya turun. Iya, ambingnya turun. Perutnya gede. Perutnya semakin besar dan makannya semakin banyak. Itu dikarantina atau dicampur dengan yang lain? Kalau bisa dicampur dengan yang lain tidak apa-apa teman-teman. Gitu. Nanti usia akhir di 1 bulan. Kalau domba ini sebenarnya nggak perlu kita pisah. Karena dia karakternya nanti setelah beranak aja baru kita pisah. Gitu. Karena kalau karakternya domba, ketika ada yang beranak di salah satu koloni, yang betina lain tuh akan menjauh kok. Menjauh dia akan ngelihati, dia nggak nginjak-nginjak anaknya. Nah tapi kalau bisa setelah beranak baru dikarantina teman-teman. Misalnya kayak di kandang ini kan ada ukuran 2 meter kali 1 meter. Ini untuk 1 betina dan 2 anakan yang beranak. Kenapa kita koloni setelah dia akhirnya beranak? 1, dia nanti dapat susu lebih intensif dari betinanya. Terus yang kedua, anak kan masih lemah di usia 2 minggu pertama itu. Itu biar dia dengan induknya. Jadi semakin kuat dia nanti dengan induknya. Kalau dia masih lemah, khawatirnya tadi apa? Mungkin dapat susu akan berkurang. Stunting istilahnya. Stunting gitu. Pertumbuhannya akan lambat. Kalau dia masih lemah juga kadang bisa keinjek-injek gitu kan. Lebih baik di koloni pasca itu. Terus kapan disapenya itu? Umur berapa? Umur sapi sebenarnya sebenarnya kalau untuk domba umur 2 bulan itu sudah bisa lepas sapi. Karena kita umur 15 hari kan sudah kita mulai ajari untuk makan konsentrat. Kenapa diajari pakan konsentrat? Agar rumennya di perut ini segera terbentuk, teman-teman. Rumen itu kayak handuk itu loh, kalau sampean pegang misalnya. Jeroannya itu ya? Jeroannya itu dibelah, itu kayak handuk itu, teman-teman. Itu namanya rumen. Nah, kalau dia masih bayi itu halus, masih belum ada itunya. Belum ada kasar-kasarnya itu. Cempenya masih, kalau usia cempe masih belum kasar, masih anu. Nah, ketika dia mulai memakan biji-bijian, sifatnya konsentrat tadi, konsentratnya kan bahannya macam-macam. Pakan kasar ya? Pakan kasar itu semakin memicu, menstimulus rumen untuk tumbuh. Sehingga efeknya dia pertumbuhannya nanti akan semakin cepat membesar. Bagus. Begitu tuh. Dan dia akan siap lepas sapi. Karena sudah bisa makan untuk pembelajaran lepas sapi itu, atau menjelang lepas sapi itu apa ya? Pakannya dari kalau pakan satu pertama konsentrat, yang kedua tetap hijau-hijauan diberikan, ada rumput. Gitu. Nah, karena memang setelah lepas sapi konsentrat nanti kan semakin sedikit diberikan, semakin sedikit dikurangi. Porsi hijauannya nanti yang lebih banyak kalau itu untuk breeding. Gitu. Itu teman. Nah ini teman-teman, ini contoh anakan merino. Ini sudah makan konsentrat teman-teman. Pertumbuhannya teman-teman lihat. Nah, gitu. Itu berapa bulan, Mas? Ini usia masih kurang lebih 3 mingguan. 3 minggu, tapi sudah mau makan konsentrat ya, 3 minggu. Mulai bisa makan maksudnya? Sudah mulai bisa makan. Nah, kita tarik kembali, Mas. Nah, domba-domba yang tadi di koloni mulai dari proses perkawinan sampai bunting. Itu pakannya apa? Untuk pakan mulai dari proses perkawinan sampai bunting, komposisinya kalau untuk breeding itu di 80% hijauan, 20%-nya konsentrat. Nah, ketika dia mendekati bunting tua di fase kebuntingannya
kurang 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi, mulai diberikan pakan sumber energi yang besar dari konsentrat tadi gitu. Jadi porsinya ditambah. Porsi konsentrat itu semakin kita tambah teman-teman. Kalau dia semakin mendekati jarak kelahiran. Karena apa? Dia sudah nggak sendirian. Ya, berapa di persen perutnya kira-kira? itu ada anak. Berapa persen? Kalau bisa di 40% malah. Begitu 40 60. Kalau tadi kan 80. Kita berikan 40%-nya itu konsentrat, tapi yang konsentratnya itu tinggi sumber energi. Satu itu untuk persiapan dia nanti persalinan atau melahirkan. Yang kedua untuk pertumbuhan janin. Ya gitu. Itu. Kalau misalnya teman-teman tidak berikan itu, hanya mengasih rumput saja pas kebuntingan terakhir, banyak kasus teman-teman dombanya ambruk, mati gitu. Ambruk. Terus apa namanya? Beranak. Apa bisa mati di kandungan itu? Ya. Kalau di dalam kandungan bisa mati itu nggak kuat tenaganya. Nggak kuat untuk mengeluarkan anak itu. Itu karena memang suplainya pakan dia itu pasti ada masalah. Berarti biasanya dikasih pakan murni serat. Betul. Hijauan aja. Pakan murni serat itu ngapunten, mohon maaf masih belum cukup teman-teman. Jadi diberikan konsentrat, yang konsentrat itu tinggi protein, ada mineralnya, ada juga energinya. Itu nanti akan satu mempermudah proses beranak, yang kedua dia akan janin ini akan sehat. Kuat dia nantinya. Konsentrat itu lahirannya akan gampang. Konsentrat itu konsentrat pabrikan atau konsentrat gimana? Kalau konsentrat teman-teman bisa beli langsung jadi itu dari pabrikan, atau buat sendiri ngeracik sendiri. Untuk orang awam juga bisa. Kalau untuk orang awam, teman-teman yang bagi pemula lebih baik beli dulu aja. Gitu ya. Sambil mempelajari gimana sih cara buat konsentrat dan gitu. Yang terakhir ini, kan kita tujuan breeding itu kan dapat banyak anaknya. Setelah dapat banyak anaknya, kita berharap dapat banyak duitnya. Bagaimana solusi penjualannya, Mas? Untuk ketika sudah beranak, anak-anak ini jangan langsung teman-teman jual di usia 1 bulan, 2 bulan, jangan. Tapi jual nanti di umur 3,5 bulan sampai umur 5 bulan. Itu range kita untuk jual. Alasannya kenapa itu? Kenapa? Karena usia 1 sampai 2 bulan itu usia masih pertumbuhan, bodinya masih kecil teman-teman. Kalau umur segitu itu. Jadi kalau kita jual di umur segitu sebenarnya secara hitung-hitungan lah, kalau mau dihitung itu kurang menguntungkan. Gitu. Jualnya nanti di usia 4 bulan ke atas, atau itu kecuali mungkin domba jenis ya. Domba jenis anakan merino ini umur 2 bulan aja sudah ditaksir orang harga 3 juta. Gitu. 3.500.000 kemarin. Kalau itu umur 2 bulan. Kalau domba lokal? Domba lokal umur umurnya katakanlah umur 2 bulan. Ya mungkin ditaksir orang 700.000. 400.000. Gitu ya. Pokoknya 4 sampai 700. Jadi harusnya dijual umur berapa? Nah, kalau bulan, bisa bulan? Umurnya minimal di atas 4 bulan baru teman-teman jual. Menjualnya kemana, Mas? Kalau di Belantik itu kan di tuku murah ya. Nah, kalau penjualan gunakan media-media seperti ini teman-teman. Jadi media sosial untuk dipasarkan, atau yang kedua memang ke teman peternak yang membutuhkan ini, atau terakhir tambahannya kalau dombanya teman-teman pedaging bisa ditawarkan di penyembelihan. Misalnya akiko, kuliner, penjual sate untuk kuliner, kambing guling, itu mereka butuh yang dombanya gemuk, dagingnya enak. Jadi itu banyak pilihan untuk penjualan dan pangsa pasar terbuka lebar. Luar biasa. Kalau bingung jualnya nanti tunggu Idul Adha aja pun enggak apa-apa, baru dijual. Simpen ya. Harganya tinggi juga teman-teman. Nggak ada alasan untuk nggak beternak kambing. Luar biasa ini. Beternak domba, beternak domba atau kambing terserah teman-teman. Yang penting semangat beternak ini ada. Dan jangan khawatir untuk penjualan. Wes semangat, pokoknya setelah nonton video ini langsung ya gaspol untuk mulai beternak. Betul. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.